Kalau kita bekerja di tempat yang menjual produk atau layanan yang haram, bukan hanya penghasilan kita saat itu yang haram, bahaya ketika apa? Organisasi ini, perusahaan ini apa? Sustain. Waktu kita, tenaga kita, strategi yang kita apa? Berikan di situ, sistem yang kita bangun di situ apa? Ketika ini sustain, akhirnya jadi apa? Dosa jariah. Ya, waliyadzubillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya wa rasul ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asqal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ahibba fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita ya, menggemban amanah sebagai khalifah di bumi ini. Semoga Allah SWT meridhoi seluruh aktivitas kita dan menjadikannya sebagai amal soleh. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, al-ahibba fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga kembali bersyukur kepada Allah SWT bisa diberikan taufik Allah SWT menyempatkan di antara waktu kerja kita untuk kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, yaitu menuntut ilmu agama. Dan apa yang kita kaji juga adalah salah satu di antara ilmu yang paling utama. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan ya, di antara ucapan para ulama, laisal ilm bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, banyak-banyakan riwayat. Innamal ilm manfaatu nafsi wa tazkiyatuha. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah apa? Yang bermanfaat untuk jiwa dan yang bisa mensucikannya. Ya. Ilmu yang bisa mensucikan jiwa, itulah yang dinamakan ilmu yang ada manfaatnya. Maka semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali membahas kitab Tazkiyatun Nufus ya, karya Syekh Ahmad Farid. Kita masuk pada pembahasan Fadilatul Ilm wa Ta'lim, keutamaan ilmu dan pengajaran dan taklim ya, dan keutamaan ilmu dan menuntut ilmunya ya. Apa kaitannya pembahasan ini, keutamaan ilmu dan pengajaran, dengan tazkiyatun nafs ya, dengan tazkiyatun nafs? Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna tazkiyata hiya ja'lu syai' zakiyan. Sesungguhnya tazkiyah atau pensucian itu menjadikan sesuatu itu bersih ya. Pensucian itu menjadikan sesuatu itu jadi bersih, suci. Wala yahsulu dzalika illa bil ilmi an-nafi' wal amalus shalih.
dan tidak mungkin menjadikan sesuatu bersih, suci, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Tidak mungkin menjadikan sesuatu bersih kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu kenapa ada bab tentang fadilatul ilm wa ta'lim. Baik. Wa syawahiduhu fil Qur'an katsirah. Dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an sangat banyak. Minha qaulu azza wa jal, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah SWT meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Maka dipahami di sini derajat yang diangkat Allah adalah dengan dibersihkannya jiwanya, ya. Disucikannya jiwa orang-orang yang berilmu. Wa qaulu azza wa jalla, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-9, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita bisa lihat secara zahirnya, ya. Juga bisa terlihat bagaimana orang yang memiliki ilmu, ya. Bagaimana ketawaduannya, ketenangannya, dan bagaimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Yang mencerminkan perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu dari ketenangan jiwanya. Wa amal akhbar fa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari hadis, yaitu diantaranya firman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di antaranya kalau dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ada cirinya. Ya. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT ada cirinya. Apa cirinya? Faqihu fid din. Dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa? Agama. Orang yang dipahamkan agama berarti dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ya kebaikan di dunia dan akhirat kecuali wasilahnya adalah apa? Sucinya jiwa dari orang tersebut. Ya. Sebagaimana pertemuan-pertemuan lalu kita sudah jelaskan, ya. Wasilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan sucinya jiwa seseorang. Sucinya jiwa seseorang. Kemarin kita bahas tentang apa? Inna fid dunya jannah, ya. Sungguhnya di dunia itu ada surga, ya. Yaitu bagi orang-orang yang suci hatinya, suci jiwanya. Mereka akan merasakan surga, ketenangan di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan ini apabila seseorang tersebut memahami agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apa maksudnya? Kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ketika seorang menempuh ilmu, perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa suluku tariq liltimasil ilmi yadkhulu fihi suluku tariq al-haqiqi wa huwal masyu bil aqdam ila majalisil ulama. Menempuh jalan mencari ilmu itu bisa mencakup jalan yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Jalan kaki menuju majelis ilmu bisa jadi itu. Tapi juga apa? Wa yadkhulu fihi suluku tariq al-ma'nawiyah ila husuli ilmi mislu hifdhihi wa madarasatihi. Tapi juga mencakup apa?
jalan secara makna, yaitu apa yang mengantarkan pada ilmu, misalkan menghafal, misalkan taklim, mempelajari, ya. Itu juga termasuk jalan menuju ilmu maksudnya. Ketika seseorang menghafal, ya, dan mentadaburi, bisa juga yang dimaksud adalah itu yang akan memudahkan jalan seorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahul ilma alladhi talabahu. Bisa jadi juga yang dimaksud adalah bahwasanya Allah SWT akan memudahkan baginya mendapatkan ilmu yang dia cari. Wa yusayyiruhu alaihi fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah. Bisa jadi apa tadi? Allah memudahkan baginya mendapatkan ilmu yang dicari, memudahkan memahaminya, ya, mendapatkannya, karena ilmu itu tadi adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, hal min talibil ilmi yu'ana alaihi. Adakah orang, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, adakah orang yang menuntut ilmu itu sehingga dia bisa ditolong? Adakah di antara penuntut ilmu yang bisa ditolong? Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian para ulama. Ya. Selain dulu mereka sangat semangat menuntut ilmu, mereka semangat mengajarkannya, mereka juga semangat membantu, ya, membantu orang-orang penuntut ilmu dari segi apapun, bahkan dari segi materi, ya. Mereka sangat perhatian siapa saja di antara penuntut ilmu yang kesulitan, misalkan terhalang karena apa? Materi. Karena menuntut ilmu butuh apa? Butuh materi, ya, butuh bekal, ya, butuh beli kitab dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin apa? Di pondok pesantren butuh adanya SPP dan sebagainya. Para ulama dahulu sangat perhatian siapa di antara murid mereka, ya, yang berpotensi, terutama yang ternyata kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Ya, mereka ditanggung. Ya. Siapa muridnya yang kesulitan bahkan ditanggung, dibiayai. Ya. Yang terkenal seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, kemudian Abdullah bin Mubarak dan sebagainya, menanggung biaya hidup dari murid-muridnya bahkan. Dan kata ulama, bahkan ini adalah hukumnya fardu kifayah, ya, menanggung kebutuhan hidup dari penuntut ilmu yang serius, bukan sunnah, ya, tapi apa? Fardu kifayah. Harus ada yang mau, ya, harus ada yang mau menanggung kebutuhan penuntut ilmu, ya, wajib. Berarti kalau tidak ada yang menanggung, hukumnya apa? Dosa, ya. Dosa. Ada orang menuntut ilmu dengan semangat, ya, kemudian terhalang karena materi saja, tidak ada yang menanggung, maka apa? Dosa, karena fardu kifayah harus ada, ya. Maka ini juga memperingatkan kita, ya. Misalkan terutama kita dari lingkaran yang paling dekat, ya. Saudara kita misalkan apa? Kita punya ponaan misalkan dan sebagainya, kita punya kelebihan harta, ternyata ponaan atau saudara, sepupu dan sebagainya, atau bahkan saudara kita, ya, adakah terkendala, ya, biaya misalkan dalam menuntut ilmu, dan kita tahu apalagi ketika dia ditanya cita-citanya apa, ya, dia ingin jadi guru, ya, ingin jadi ustadz, menyampaikan ilmu agama, tapi dia ternyata apa? Terkendala biayanya, materinya. Ini jadi apa? Peluang amal jariah. Ketika kita misalkan membantu, ya, materi dia menuntut ilmu, ya, kemudian dia besok apa? Jadi ustadz, jadi orang yang menyebarkan ilmu agama, ya, dan kita punya kontribusi di situ, maka apa? Ilmu yang diajarkan kita ikut dapat apa? Pahala, ya, jariahnya. Dan apabila ini ditelantarkan,
Ya, ada anak yang punya potensi, cita-cita seperti itu, ternyata tidak bisa terwujud. Cuma gara-gara apa tadi? Materi, maka kasihan. Tadi tidak bisa terwujud. Makanya sampai jadi apa? Derajatnya adalah fardu kifayah. Maka ini penting menjadi perhatian kita semuanya ya, kaum muslimin. Dan ini juga pentingnya para pengusaha muslim ini, ya, mengoptimalkan potensi mereka. Ya. Diniatkan seperti itu. Ya. Kita berwirausaha, kita punya laba usaha dan sebagainya. Ya, ini yang bisa kita kontribusi kita. Ya. Mungkin kita tidak bisa menuntut ilmu agama secara intensif, ya, secara khusus menuntut ilmu untuk mengajarkannya. Kita bisa punya andil di situ. Ya, membiayai eh, penuntut ilmu yang benar-benar ya berniat untuk menuntut ilmu, kekurangan materi, kekurangan dana, kita bisa berkontribusi di situ. Ya, insya Allah taala ini adalah pahala yang besar dan bahkan wajib fardu kifayah dan butuh banyak sekali pengusaha muslim ya di situ atau profesional muslim juga ya, yang punya kelebihan materi di situ. Baik. Wa qad yuradu bihi tariqul jannah yaumil qiyamah wa huwa sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Dan bisa juga yang dimaksudkan dengannya adalah jalan menuju surga pada hari kiamat, yaitu adalah as-sirat. Ya, sirat. Jembatan itu ya. Beserta segala apa yang sebelum dan sesudahnya. Wal ilmu aidon yadullu ala Allah taala min aqrabi thariq. Ilmu di antara fadilahnya juga adalah menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang paling dekat, ya. Melalui jalan yang lebih paling dekat, ya. Dengan ilmu kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan jarak yang paling dekat, ya. Itu seperti apa? Kita pengen menuju sesuatu, kita punya petanya, gitu. Kita nggak perlu apa? Banyak kesasar, ya. Ya, banyak kesasar. Kita tahu tadi misalkan prioritas, ya. Kita punya keterbatasan semuanya, keterbatasan waktu, keterbatasan materi dan sebagainya, sehingga kita bisa beramal, memilih amal-amal yang apa? Paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak random gitu. Ada kesempatan ini. Padahal kita punya sumber daya yang terbatas. Dengan ilmu kita punya apa? Kita bisa tahu mana saja yang jalan paling dekat menuju keridhaan Allah SWT dengan sumber daya kita yang terbatas, ya, dengan waktu kita yang terbatas, ya, materi kita yang terbatas, kita bisa tahu mana yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah taala wa ilal jannati min aqrabit thariq. Maka siapa yang menempuh jalan ilmu, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke surga dari jalan yang paling dekat. Dengan ilmu dia sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga dari jalan yang paling dekat. Tidak banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya. Misalkan orang punya harta, kesempatan sedekah banyak, padahal hartanya terbatas. Kita cuma punya alokasi sekian rupiah, tapi banyak sekali apa? Ini buka donasi. Kita mau yang mana misalkan? Kita bisa tahu dengan apa? Dengan ilmu. Tadi dengan ilmu mana yang paling mendekatkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dulumatil jahli wa syubah wa syukuk. Dan ilmu juga memberikan petunjuk dari kegelapan kebodohan, syubhat, ya, keraguan-raguan. Walihada summiya walihada samallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an dengan nur, ya. Apa artinya nur? Cahaya. Kalau dia apa? Dia
sinar. Ya. Bisa jadi cahaya juga. Ya. Tapi ada bedanya. Ya. Nur dan dia. Nah, ini penjelasannya. Ini saya tambahkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr. Wal Quran bainan nuri wa diya anna diya'a wa nurun ma'ahu hararah kasyams wa nur khalisun bila hararah kal qamar. Perbedaan antara nur dan dia yang sama-sama cahaya, bahwasanya dia itu cahaya yang ada panasnya. Ya, dia cahaya yang ada panasnya seperti cahayanya matahari. Sedangkan nur cahaya yang murni tanpa panas seperti cahayanya qamar. Apa qamar? Bulan. Bulan, bukan nama orang. Ya. Wusifatit Taurah bi annaha dia. Taurat, Taurat. Apa Taurat? Kitab. Ya. Itu disifati dengan dia, bukan nur. Kama qala Allah azza wa jalla, wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dzikran lil muttaqin. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan dan dia. Bukan apa? Bukan nur. Ya, Taurat disifati dengan dia. Wa diya'u huwa nurul ladzi yahsulu fihi nau'ul hararah lima fiha minal asari wal aglali allati katabahu Allahu ala ahli kitab. Tadi ya, dia itu ada apa? Unsur apanya? Panas ya, seperti matahari. Dikarenakan apa? Taurat dinamakan dengan dia karena beban-beban syariatnya itu berat gitu ya. Untuk apa? Ahli kitab. Jadi dia ada cahayanya tapi ada apa? Panasnya. Amal Quran faqad usifa bi annahu nurun li annahu syariatun samhah. Adapun Al-Qur'an disifati dengan cahaya nur karena dia merupakan syariat yang penuh dengan kemudahan. Ya. Kemudahan dari Allah SWT, bukan apa? Bukan kita yang mudah-mudahkan ya. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nuru huwa nurun khalisun bila hararah, dan nur adalah cahaya murni tanpa panas. Wa nurul ladzi fil qalbi huwa nurul basirah wa nurul ilm. Dan cahaya yang ada di dalam hati adalah cahaya mata hati dan cahaya ilmu. Cahaya dalam hati adalah cahaya mata hati dan ilmu. Basirah dan cahaya ilmu. Wa hadza yahsulu likulli muta'allimin wa likulli man ata Allah. Yang mana cahaya ini didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu dan orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan apa? Cahaya hati, bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil. Dan juga cahaya taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu tadi. Nah. Tapi ada juga dia ya, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Wa madiya'ul wajhi. Nah, fa innahu la yahsulu illa ba'da mujahadah. Ada sebuah sifat yang dinamakan diya'ul wajh. Apa itu? Sinar pada wajah. Ya. Diya'ul wajhi, sinar pada wajah. Yaitu sesuatu yang akan dicapai seseorang ya, dengan perjuangan. Perjuangan apa? Laisa kullu man istaqama ala taatillahi yadharu alaihi hadar asar. Tidak semua orang yang istiqomah dalam ketaatan punya diya'ul wajh. Ya. Tidak semua orang yang istiqomah dalam ketaatan diberi Allah Subhanahu wa taala diya'ul wajh. Cahaya pada wajahnya. Siapa yang diberi? Nah, ini ada yang sangat penting. Khususan fi halil kibari wa taqaddumi sinni ma'a mulazamati ta'ah.
yang akan diberikan Allah SWT diyaul wajah, ya, cahaya pada wajah adalah orang yang menjaga, ya, keistiqomahan ketaatan tersebut sampai dia tua. Orang yang menjaga keistiqomahan ketaatan pada Allah SWT sampai dia tua, ini yang Allah SWT berikan diyaul wajah, ya, cahaya pada wajahnya, ya. Ya, mungkin kita bisa lihat pada apa? Kita lihat pada ulama-ulama yang sudah tua. Lihat syekh-syekh yang ada di Saudi Arabia. Kita lihat wajah-wajah yang tenang. Ya, menunjukkan pada apa? Diyaul wajah. Wa fi sahihain, dan pada sahihain an Abdullah bin Amr bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yakbiduhu bi qabdil ulama. Dan ini yang paling mengkhawatirkan, ya. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT tidak mencabut ilmu di dunia ini dengan apa? Mengambilnya dari dada-dada manusia. Tapi diambil dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para ulama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada hal yang sangat penting terkait hal itu. Wasu'ila Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit pernah ditanya. Kemudian beliau menjawab, ya. Lau syi'tu la akhbartuka bi awali ilmin yurfa'u minan nas. Jika kau mau, aku akan kasih tahu, ya, ilmu apa yang pertama kali diangkat dari manusia. Ilmu apa yang pertama kali diangkat dari manusia? Tadi kan apa? Ilmu itu diangkat Allah SWT dengan apa? Diwafatkannya ulama. Para ulama diwafatkan. Dan ilmu yang paling pertama diangkat itu apa? Ya, akan disampaikan oleh Ubadah bin Samit. Apa kira-kira? Ilmu yang paling pertama diangkat dari manusia itu ternyata adalah al-khusyu'. Adalah khusyu', kekhusyuan. Apa itu khusyuk? Nah, ini dijelaskan. Saya ambil dari Ibnu Rajab Al-Hambali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penjelasan tentang makna khusyuk. Aslul khusyu'i huwa linul qalbi wa riqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu wa khurqatuhu. Khusyuk itu lembutnya hati, ya, kerendahan hati, ketenangan hati. Ada 6, ya. Kelembutan hati, kerendahan hati, ketenangan hati. Sudah? Ya. Lembut, rendah hati, ketenangan hati. Kemudian ketundukan hati, ya, kepada syariat. Yang kelima, kepasrahannya, tawakal, ya, pasrah kepada Allah SWT. Serta yang terakhir, rasa takut kepada Allah SWT. Ini khusyuk, definisi 6 poin dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. 6 poin tentang khusyuk. Inilah yang pertama kali diangkat, ya, ilmu terkait hal ini. Ya, ini intinya apa? Ya, tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Ilmu yang pertama kali diangkat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi 2, ya, makna khusyuk. Al khusyu'u yatadammanu maknayain, ya. Khusyuk itu mengandung 2 makna. Ahaduhuma at-tawadhu'u wa dzul. Yang pertama adalah tawadhu dan kehinaan diri di hadapan Allah.
Adzul itu menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Yang kedua, sani sukunul qalbi wa tumakninatihi. Sukunul qalbi wa tumakninatuhu. Ketenangan hati dan ketenteraman. Ketenangan hati dan ketenteraman hati. Kalau didasarkan ini, kita ambil aplikasinya ya. Di dunia kerja seperti apa? Pertama tadi apa? Kelembutan hati, ya. Kerendahan hati. Berarti apa? Orang yang dalam aktivitas pekerjaannya apa? Tidak keras, ya. Lembut hatinya berarti apa? Lawan katanya. Nggak suka, ya tidak keras, ya. Menghadapi misalkan kesalahan, masalah dan sebagainya tidak keras, ya. Kemudian rendah hati. Apa rendah hati? Lawan dari tinggi hati. Tinggi hati apa? Kiber, sombong. Ya. Sombong itu apa? Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Mungkin karena merasa pengalamannya sudah tinggi, sudah punya pengalaman banyak sehingga meremehkan masukan dari orang lain, tidak mau menerima input, ya. Kalau pengusaha misalkan sudah berwirausaha apa? Puluhan tahun, sudah merasa punya pencapaian, ya. Punya puluhan karyawan. Padahal apa? Kalau dia mau dia mau rendah hati, dia mau belajar, bisa jadi justru apa? Lebih besar lagi. Tapi karena sudah merasa pengalamannya banyak dan sebagainya, akhirnya terhalang dari kebaikan yang lebih besar. Ketenangan. Ya, ketenangan berarti apa? Contohnya? Nah, tidak mudah panik. Kalau dapat apa? Target. Deadline. Tidak mudah apa? Panik. Karena tenang. Dia menyadari bahwasanya tugasnya apa? Cuman berikhtiar. Ya. Berikhtiar yang terbaik. Ya. Mempelajari, ya, menambah knowledge-nya, mengasah skill-nya, kemudian bekerja dengan usaha yang terbaik. Hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyandarkan semuanya pada dirinya, akhirnya apa? Panik. Begitu juga dengan pengusaha. Ada kekacauan misalkan, ada apa? Ekonomis yang tidak baik, ya. Dia menyandarkan kepada dirinya, dia akan apa? Panik. Dia takut misalkan, egonya juga terancam, ya. Wah, ini kalau usahaku bangkrut, apa? Aku bisa jadi direndahkan, dicemooh dan sebagainya. Panik akhirnya, ya. Tidak tenang. Kemudian tadi apa? Iktisaruhu, ketundukan, ya. Ya, ketundukan kepada syariat. Ya, tidak sampai apa? Wah, kalau tidak dilakukan ini misalkan, tidak ambil modal dari bank misalkan, nggak mungkin bisa dapat proyek besar. Tidak iklan dengan joget-joget, ada ceweknya, ya nggak mungkin apa? Bisa viral dan sebagainya, ya. Akhirnya menghilangkan diri dari ketundukan. Kemudian apa? Inkisar, kepasrahan, ya. Kepasrahan. Dia bekerja dengan apa? Kepasrahan, kemudian rasa takut, ya. Furqah. Rasa takut kepada Allah SWT ini membuat dia bekerja dengan jujur. Kemudian merasa diawasi Allah SWT, ya. Tidak berani manipulasi. Yang akhirnya apa? Dampaknya dalam jangka pendek dan panjang, menjaga keberlangsungan organisasi perusahaan. Ya. Kalau bayangkan semua karyawan atau orang yang ada di perusahaan saling apa? Tidak takut, ya, tidak pasrah kepada Allah, semuanya akan apa? Saling mengambil keuntungan masing-masing. Nah, semuanya akan memikirkan keuntungan pribadinya, baik pengusahanya, karyawannya, investornya, semuanya apa? Pengen mengambil sebanyak-banyaknya, mengeruk, ya,
dari satu perusahaan itu. Yang terjadi apa? Ya nggak mungkin sustain. Ya. Dalam jangka pendek ataupun panjang akan apa? Hancur perusahaan tersebut. Mengancam sustainability-nya. Sehingga apa? Kehilangan potensi jariah. Kehilangan potensi jariah. Kita berusaha di satu tempat, ya. Misalkan kita sudah berusaha 10 tahun di situ, kerja di situ, ternyata waliyadzubillah bangkrut. Ya. Sehingga apa? Terputus. Ya. Kita sudah habisin waktu kita, usia kita, sepertiga waktu kita di situ, ternyata apa? Bangkrut. Ya. Karena kita apa? Memikirkan banyak-banyak mengeruk selama ini di situ. Sehingga justru kita kehilangan jariah. Ya. Berbeda dengan apa? Kita memikirkan sustainability-nya. Ya. Kita berkontribusi sebaik-baiknya supaya perusahaan ini apa? Organisasi ini terus sustain. Bisa menyebarkan kebaikan terus-menerus. Walaupun kita kalau bisa sampai apa? Kita meninggal dunia tetap berjalan. Itu bisa jadi apa? Sumber pahala jariah bagi kita. Nah, ini juga ini yang penting. Sebaliknya, kalau kita bekerja di tempat yang menjual produk atau layanan yang haram, ini juga perlu apa? Ketika kita tidak menghadirkan rasa takut tadi kepada Allah SWT, awas ya. Bukan hanya penghasilan kita saat itu yang haram, bahaya ketika apa? Organisasi ini, perusahaan ini apa? Sustain. Ya. Waktu kita, tenaga kita, strategi yang kita apa? Berikan di situ, sistem yang kita bangun di situ apa? Ketika ini sustain, akhirnya jadi apa? Dosa jariah. Ya, waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Kita ikut berkontribusi membuat perusahaan ini apa? Sustain tadi. Maju terus berkembang. Kita meninggal, perusahaannya tetap ada. Ya, misalkan lembaga ribawi, ya, dan sebagainya. Kita tidak berhenti, ya. Kita terus berkontribusi di situ, perusahaannya terus ada, kita meninggal, perusahaannya terus ya, memberikan layanan ya. Produk-produk yang haram, waliyadzubillah, menjadi dosa jariah. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan, ya. Selain memberikan nafkah yang halal, kita segera keluar dari tempat kerja yang seperti ini. Jangan sampai memberikan nafkah yang haram kepada keluarga kita, ya. Diri kita dulu, kemudian keluarga kita, kemudian kita pikirkan tadi. Ya, kalau kita terus berkontribusi di situ, ini bisa jadi dosa jariah, waliyadzubillah. Maka segera berhenti, ya. Segera mencari tempat kerja yang halal. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kaum muslimin. Kemudian perusahaan yang pekerjanya ya kerja tanpa khusyuk juga berbahaya. Ya. Karyawan kerja tanpa kehadiran hati, ya. Sekedar menyelesaikan tugas, ya. Pengen segera pulang, pengen segera akhir bulan. Ya. Cuma itu aja. Yang dipikirkan cuma itu ya. Pokoknya menyelesaikan tanggung jawab, menyelesaikan tugas. Seperti itu aja. Ini bisa jadi ini juga apa namanya? Kelelahan mental. Ya. Bisa jadi kelelahan mental. Kenapa? Bisa nggak? Memungkinkan nggak menurut Anda? Seorang yang kerja di kantor, yang dari pagi sampai sore duduk, ini bisa lebih capek daripada orang yang kerjanya manggul-manggul. Bisa nggak lebih capek? Bisa. Bisa. Kenapa kira-kira? Mental. Nah, mentalnya. Bayangkan bekerja di suatu tempat perusahaan misalnya, yang di situ penuh dengan politik kantor, saling hasad dengan rekannya, ya, saling membesarkan ego. Dengar aja udah capek. Apalagi mengalami. Kita bekerja setiap pagi menuju tempat yang kita tahu di situ apa? Saling besar-besaran ego, ya, saling hasad satu dengan yang lain. Ya. Ada politik kantor yang kuat. Wah, ini bisa apa? Lebih capek daripada yang setiap hari angkat-angkat barang dan sebagainya. Kelelahan mental, energinya habis. Energinya habis.
Ini bahaya untuk karyawan dan juga pengusahanya. Ya, pengusaha juga bahaya. Ya. Bisa-bisa apa karyawan yang potensial apa? Nggak akan betah. Iya, nggak akan betah. Karena tadi kita sebagai pengusahanya tidak menjaga budaya di perusahaan tersebut. Ya, dan kita jumpai sendiri ya, kita kan Zero Consulting punya klien-klien ya macam-macam. Banyak apa kita temukan ada perusahaan yang justru karyawan potensialnya apa? Keluar, ya. Hanya gara-gara ya ada karyawan yang toksik justru dipercaya sama ownernya. Orang yang dipercaya ownernya justru apa? Orang yang toksik sehingga orang-orang potensial justru apa? Keluar. Pas. Coba bertahan berapa bulan, setahun, 2 tahun, ya lama-lama apa? Gak betah juga. Ya, bahaya. Ketika kita sebagai pengusahanya tidak memperhatikan budaya di perusahaan kita, ya, menjaga orang-orang di dalamnya juga apa? Kita perhatikan jiwanya, kesucian jiwanya. Kemudian qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilma. Ilmu itu ada dua. Ilmun ala lisani, ya, wa ilmun fil qalbi. Ilmu itu ada dua, ilmu di lisan dan ilmu di hati. Ilmun ala lisani fadaka hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun ilmu yang ada di lisan itu adalah hujah Allah SWT atas manusia. Waliyadzubillah. Ini justru jadi apa? Hujah. Ya. Seseorang sudah tahu ilmunya kok tambah dilakukan. Seseorang sudah tahu ilmunya kok malah kalau berupa kewajiban kenapa tidak dilakukan? Kalau berupa larangan kenapa dilakukan? Malah maka ilmu ini akan jadi hujah. Ya. Waliyadzubillah. Wa ilmun fil qalbi fadzakal ilmun nafi'. Yang kedua adalah ilmu di hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu di hati itulah yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membersihkan hati, ya, mensucikan jiwa, ya, kemudian terpancar menjadi amal soleh ya di seluruh badan kita. Ya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau di dunia kerja misalkan apa? Misalkan seorang pengusaha atau atasan yang sering membicarakan misalkan integritas, ya. Tapi justru perusahaannya apa? Terkenal manipulatif, gitu. Entah itu menipu investor, menipu klien, menipu supplier dan sebagainya. Maka jargon-jargon atau apa? Motivasi, integritas yang dikatakan oleh owner atau atasan ini apa? Ya ilmu lisan, cuma di lisan saja. Ya. Kalau di hati ya tidak perlu disampaikan. Ya. Tapi terpancar, misalkan seorang apa namanya? Atasan, ya, seorang atasan yang sangat memahami itqon dengan pekerjaannya dan juga dia bisa apa? Menaungi juniornya, mengajari, mementori, ya. Kemudian apabila ada kendala di divisinya dia bertanggung jawab, ya. Tanpa perlu apa banyak berkata, maka dia sudah menunjukkan apa integritas yang baik, integritas yang baik. Fa'awalu ma yurfa'u minal ilmi ilmun nafi. Maka ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah ilmu nafi ini, ilmu yang bermanfaat. Wa huwa ilmul batin. Dialah ilmu batin, ya. Ilmu yang ada di hati, alladzi yukhalitul quluba wa yuslihuha. Yaitu ilmu yang menyatu dengan hati dan bisa memperbaiki hati. Inilah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ilmu lisani fa yatahawanun nasu bihi wala ya'maluna bi muqtadahu la hamalatuhu wala ghairuhu.
ilmu bermanfaat ini tadi yang pertama diangkat. Sehingga apa? Hanya tersisa ilmu lisan. Ilmu batin tadi diangkat, yang tersisa hanyalah ilmu lisan. Sehingga apa? Manusia meremehkan ilmu tersebut. Tidak mengamalkan isinya. Ya. Baik orang yang mengemban ilmu dan orang lain. Summa yadhabu hadzal ilmu bidhahabi hamalatihi wa taqumu sa'atu ala syiraril khalqi. Sehingga apa? Ilmu lisan ini pun juga hilang. Ya, tadi ilmu batin, ilmu yang bermanfaat diangkat sehingga tersisa ilmu lisan, ya. Sehingga apa? Orang-orang yang punya ilmu lisan ini juga meremehkan ilmu, orang-orang lain juga meremehkan ilmu. Sehingga ilmu lisan ini juga akhirnya lama-lama apa? Hilang. Ya. Lalu terjadilah kiamat pada seburuk-buruk makhluk. Sudah tidak ada lagi apa? Ilmu. Ya. Awalnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki ilmu batin, ya. Ilmunya ada di hati, tidak hanya disampaikan, ya, tapi benar-benar apa? Dari hatinya dia amalkan, ya. Apa yang disampaikan diamalkan. Kemudian lama-lama apa? Muncullah orang-orang yang sekedar menyampaikan, ya, ilmu lisan, ya, misalkan ilmu agama. Misalkan karena dulu apa? Ya, waliyadzubillah, ya, dia ya mungkin belajar agama karena apa? Disuruh orang tua misalkan, dipaksa dipondokkan misalkan. Sehingga tersisa apa? Dia punya ilmunya secara lisan, dia bisa menyampaikan. Ya. Tapi ternyata apa? Orang-orang melihat ini menyampaikan seperti ini kok malah beda dengan yang perbuatannya. Misalkan menyampaikan kejujuran, tapi dia kalau ngomong ya penuh ya dusta, ada khilah, ya, ada makarnya, ya. Menyampaikan tawadhu, tapi ternyata orangnya justru kiber, ya. Orangnya sombong, meremehkan orang lain dan sebagainya. Kok nggak sesuai? Ya. Tersisa orang-orang yang ilmunya sekedar di lisan. Sehingga apa? Orang yang punya ilmu lisan tidak mengamalkan ilmunya, apalagi orang-orang yang tidak punya ilmunya. Ya, alah, tiba apa? Ternyata apa? Orang yang bisa ceramah ini dan itu cuma sekedar di lisan saja. Akhirnya orang-orang tidak ada yang tertarik dengan ilmu. Ilmu pun ditinggalkan. Sehingga apa? Tersisalah pada hari kiamat orang-orang yang seburuk-buruk orang. Sudah tidak mengenal ilmu. Ya, karena ilmu sudah ditinggalkan. Yang batin hilang, diwafatkan, ya. Tersisa yang lisan pun akhirnya lama-lama hilang. Tersisalah orang-orang yang tidak mengenal ilmu. Waliyadzubillah. Ini juga kita bisa kiaskan dengan perusahaan. Ya. Bisa jadi awal perusahaan didirikan oleh seorang owner, ya, yang punya visi, ya, punya misi, punya budaya, ya. Dia benar-benar membuat visi, misi dan budaya itu dari apa? Dari hatinya, ya. Saya ingin perusahaan seperti ini, ya. Punya visi yang baik, misi yang baik, budaya yang baik. Berlanjut, ya, berlangsung di perusahaannya. Lama-kelamaan ternyata apa? Ownernya ini, pendirinya ini apa? Meninggal. Ya. Dan dia tidak menurunkan visi, misi dan budaya itu di orang-orang selanjutnya, penerusnya. Sehingga apa tersisa? Tulisan aja. Ya. Tulisan visi, misi, ya, budaya. Dan atasan-atasan di situ di perusahaan itu apa? Menyampaikan ya sebagai rutinitas. So, visi perusahaan ini, misi perusahaan ini, budaya ini seperti ini. Tapi apa? Tidak diamalkan. Cuman ilmu lisan saja, ya. Karena tidak secara sistematis tadi dari pendirinya. Nah, diajarkan apa? Di kaderisasi gitu ya dengan baik. Sehingga tersisa apa? Ilmu lisan. Ketika tersisa ilmu lisan, orang-orang di bawah apa? Ya, ngomong tok ya. Visi misi budaya cuman omdo. Sehingga lama-lama apa? Hilang. Yang lisan pun akhirnya hilang. Ya, seperti itu. Ya. Akhirnya lama-lama hilang.
Saya ada saudara di kerja di KUA, kerja di KUA. Ada seorang penghulu, ya, penghulu yang mendakwahkan kalau ada penghulu nggak boleh dikasih uang, ya, nggak boleh dikasih uang. Pokoknya dimusuhin sama penghulu-penghulu yang lain di kota itu. Ya. Bikin apa? Nggak ada yang ngasih uang. Bahkan ada yang terang-terangan. Sampean nggak gelem, terima naik kayak melaku. Kalau kamu nggak mau apa? Diterima aja, kasihkan saya. Jangan ditolak. Dia apa jawabannya? Cuma senyum aja. Tapi karena ini tadi, ya teguh dengan pendiriannya. Akhirnya satu kota itu kalau ada nikahan, nggak ada yang mau ngasih ke penghulunya. Baik ya? Dia mewariskan budaya yang baik. Budaya yang baik. Bisa jadi ketika dia meninggal, pensiun atau meninggal, budayanya tetap ada nggak? Bisa jadi tetap ada. Tapi ketika selama dia tadi ditanyain seperti itu, dia diem aja. Ya, dia nggak menyatakan alasannya. Bisa jadi apa? Lama-lama hilang, balik lagi. Ya, budaya itu balik lagi. Ya, hulul tadi. Ngasih pejabat apa? Uang. Padahal dia sudah dibayar. Kalau diam, ya tidak meneruskan, mengajarkan kepada penerusnya, jariahnya terputus. Ya. Jariahnya terputus. Pentingnya apa? Kita merancang jariah. Kita itu kerja di bidang apa? Kita punya potensi jariah apa? Kita usahakan benar-benar. Ya, kalian punya potensi. Misalkan apa? Masanya di keuangan, punya budaya yang baik, menciptakan budaya yang baik. Sebisa mungkin apa? Usahakan berlanjut ya, ke bawahan antum seterusnya. Selama budaya itu terus ada, jadi apa? Jadi jariah. Jangan sampai berhenti di antum. Ya, berhenti. Jariahnya berhenti. Ya, itu pentingnya kita. Ini juga apa? Bedanya ilmu ya. Bedanya ilmu. Ketika kita tidak mempelajari, kita nggak akan kepikiran ke sana. Kita nggak akan kepikiran ke sana. Tadi yang saya berikan contoh tadi, itu sudah baik sekali, Masya Allah. Itu pasti dimusuhi kayak gitu. Banyak ceritanya. Ada teman lain di perusahaan, satu perusahaan yang sama, tidak mau menerima. Dia bekerja di gudang, punya yang mana di gudang besar itu, ya perusahaan besar, punya kebiasaan, ya supir-supir yang ngantar itu ngasih ke pegawai gudang. Dia nggak mau, dimusuhi sama pegawai gudang yang lain. Ya, itu sudah satu kebaikan. Ya. Tapi apabila kita paham, ya kita ingin kebaikan itu jadi apa? Jariah, budaya yang terus ada, jadi jariah untuk kita. Nah. Nah ini pentingnya, ya. Sudah pernah saya sampaikan atau belum ya? Kalau para ulama membagi pemahaman seseorang terkait sesuatu menjadi 6. Ya. Yang paling tinggi itu apa? Ilmu. Ya. Yang paling tinggi pemahaman seseorang terkait sesuatu adalah ilmu. Yang paling tinggi ilmu. Ma'rifatu syai' ala hakikatihi, memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Misalkan Mas Yahya ditanya tentang accounting, ya. Maka Mas Yahya bisa menjelaskan sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kemudian di bawahnya ada yang lebih. Ini di bawahnya. Paham, ya. Banyak pahamnya, tapi mungkin ada beberapa poin yang tidak paham. Misalkan Mas Yahya ditanya tentang apa? Finance, ya. Manajemen keuangan misalkan. Ya. Banyak tahunya, tapi mungkin ada banyak yang juga tidak tahu. Ya. Itu tingkatan di bawahnya ada. Betul. Kemudian di bawahnya lagi ada syak. Syak ini 50-50. Ya. 50-50. Misalkan apa? Mas Yahya apa kira-kira? Misalkan Mas Yahya punya hobi fotografi misalnya.
maka masih aja tahu prakteknya yang biasa orang dipakai oleh fotografer seperti apa. Tapi bisa jadi apa? Masih banyak yang salah secara teori misalnya. Maka apa? 50-50, syak gitu misalnya. Di bawahnya lagi ada wahmun. Waham ini di bawahnya. Jadi yang kita ketahui masih banyak salahnya dibanding benarnya. Misalkan apa, Mas? Ilmu apa, Antum? Antum tahu sedikit, banyak salahnya. Kopi. Kopi, tentang kopi. Karena senang kopi, belajar sedikit-sedikit gitu ya. Tapi masih banyak salahnya bisa jadi. Ini tingkatan yang ke berapa? 4, waham. Yang kelima, jahlun. Jahil, nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Misalkan masih aja ditanya tentang psikologi klinis, apa ini? Nggak tahu sama sekali. Namanya apa? Jahlun, jahil, ya nggak tahu. Ternyata ada bawahnya lagi. Ini yang parah waliyadzubillah adalah jahil kuadrat. Apa itu? Nggak tahu tapi nggak tahu. Nah, nggak tahu tapi ngerasa tahu. Nggak tahu tapi ngerasa tahu. Ini yang kita hindari, terutama terkait ilmu agama. Jangan sampai kita nggak tahu tapi ngerasa tahu. Sehingga apa? Menghalangi kita dari mencari kebenarannya. Ya. Menghalangi kita dari menerima nasihat. Ya. Menghalangi kita dari muhasabah, evaluasi. Ya. Begitu juga di kehidupan kerja. Ya. Jangan sampai kita jahil murakkab. Pengusaha merasa sudah paling tahu ya, tentang usaha karena sudah berwirausaha puluhan tahun. Ya. Atau seorang senior ya, merasa sudah paling tahu sehingga menutup diri dari belajar lagi, dari mendapatkan feedback dari juniornya, dari evaluasi dan sebagainya. Ya. Ini yang membinasakan seseorang terkait semua hal di dunia dan akhirat. Maka ini pentingnya ilmu bagi seseorang. Dan ketika seorang tadi jahil murakkab, ya, dia merasa tinggi, ya, pasti jiwanya buruk ya, hatinya buruk ya, karena meremehkan orang, menolak kebenaran dan sebagainya. Maka dari itu penting masalah ilmu ini bagi pensucian jiwa, karena dengannya kita bisa apa? Tadi banyak hal ya tentang khusyuk, pengaruh ilmu terhadap jiwa dan hati seseorang. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu nafi untuk kita semuanya dan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.